Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi pada mapel sejarah peminatan, khususnya sejarah peminatan untuk kelas 12 tingkat SMA. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai materi, yaitu adalah peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian Perang Dingin, latar belakang dan bagaimana pengaruhnya. Untuk hari ini, bagaimana peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin ini? Selengkapnya marilah kita bahas materi ini sampai selesai. Nah, jadi sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia tidak luput dari pengaruh negara yang terlibat pada Perang Dingin. Artinya, negara yang baru merdeka ini menjadi ajang perebutan hegemoni antara negara-negara adidaya. Nah, kemudian untuk mengantisipasi hal tersebut, maka sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, Indonesia menerapkan kebijakan yang disebut politik bebas aktif. Nah, apa itu politik bebas aktif? Nah, bebas di sini artinya adalah tidak terlibat pada pihak manapun yang sedang konfrontasi. Kemudian, aktif artinya adalah turut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Nah, kebijakan ini menegaskan bahwa Indonesia tidak ikut dalam blok manapun, karena cita-cita bangsa Indonesia adalah turut serta mewujudkan perdamaian dunia. Nah, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, dalam skala internasional, Indonesia, Yugoslavia, India, Mesir, dan Ghana memprakarsai terbentuknya gerakan non-blok atau GNB. Sedangkan dalam skala regional, Indonesia memprakarsai terbentuknya organisasi ASEAN. Nah, jadi secara garis besar, peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin ini dibagi menjadi dua, yaitu dalam skala internasional dan yang kedua adalah dalam skala regional. Nah, dalam skala internasional ini contohnya adalah dalam gerakan non-blok. Nah, apa itu gerakan non-blok? Mari kita lihat pada slide berikut ini. Jadi gerakan non-blok atau GNB adalah organisasi internasional yang berkeinginan untuk terlepas dari kekuatan blok manapun. Nah, blok yang dimaksud di sini adalah blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Kemudian apa yang menjadi latar belakang terbentuknya gerakan non-blok ini? Nah, yang menjadi latar belakang terbentuknya gerakan non-blok ini adalah kejenuhan akibat pengkotak-kotakan kekuatan berdasarkan perbedaan ideologi yang membuat negara berkembang sulit untuk membangun ekonomi negara. Yang kedua adalah kekhawatiran terjadinya perang nuklir sebagai akibat Perang Dingin, karena Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama mempunyai senjata nuklir yang setiap saat dapat diluncurkan. Kemudian, bagaimana terbentuknya gerakan non-blok tersebut? Nah, jadi pada mulanya gerakan non-blok ini berawal dari sebuah konferensi yang dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai dengan Mei 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dan pada konferensi ini dihadiri oleh satu, yaitu Ali Sastro Amidjojo, Perdana Menteri Indonesia. Dua, yaitu ada Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India. Tiga, ada UNO atau Perdana Menteri Myanmar. Empat, ada Muhammad Ali, yaitu Perdana Menteri Pakistan. Dan lima adalah Sir John Kotelawala, yaitu Perdana Menteri Sri Lanka. Kemudian sebagai tindak lanjut, pada saat itu Perdana Menteri Ali Sastro Amidjojo menyarankan untuk diadakan konferensi yang lebih besar lagi. Akhirnya pada tanggal 18 sampai dengan 21 April 1955 diselenggarakan kembali Konferensi Asia Afrika di Bandung. Nah, konferensi ini dihadiri oleh 29 negara, yaitu 23 dari Asia dan 6 dari Afrika.
Pada konferensi ini, 29 negara berkomitmen untuk tidak terlibat dalam konfrontasi baik blok barat dan blok timur. Dan di akhir konferensi ditandatangani sebuah deklarasi yang dikenal dengan Dasasila Bandung. Nah, apa saja isi dari Dasasila Bandung? Lihat pada slide berikut ini. Nah, kemudian dalam perjalanannya dari konferensi Asia Afrika ini, kemudian pada tanggal 1 sampai dengan 5 September tahun 1961 diadakan konferensi tingkat tinggi atau KTT di Beograd, Yugoslavia, dengan maksud yaitu untuk membawa kesepakatan Dasasila Bandung menjadi langkah yang konkret. Konferensi tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yaitu membentuk sebuah gerakan non-blok. Pendirinya adalah 5 pemimpin dunia, yaitu 1. Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, 2. Presiden Indonesia Insinyur Soekarno, 3. Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir, 4. Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru, 5. Presiden Ghana Kwame Nkrumah. Selanjutnya, bagaimana eksistensi gerakan non-blok setelah Perang Dingin dan bagaimana peran Indonesia pada saat itu? Nah, jadi eksistensi gerakan non-blok terlihat pada pertengahan 1970-an. Jadi pada tahun itu, isu ekonomi mulai menjadi perhatian gerakan non-blok. Mengatasi hal itu, maka GNP dan kelompok 77 mengadakan pertemuan membahas masalah ekonomi dunia. Kemudian pada tahun 1990-an, GNP memfokuskan kegiatan untuk mengatasi masalah terkait ekonomi pada negara berkembang, pengentasan kemiskinan dan lingkungan hidup sebagai akibat dari runtuhnya Uni Soviet, tembok Berlin, yang sehingga terjadi kesenjangan antar negara maju dan berkembang. Lalu apa saja peran Indonesia pada saat itu? Jadi peran Indonesia pada gerakan non-blok ini terlihat selama memegang kepemimpinan GNP pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1995. Jadi selama 3 tahun masa kepemimpinan Indonesia ini, GNP dinilai berhasil memainkan peran penting dalam percaturan politik dunia, yaitu melalui Jakarta Message. Indonesia memberi warna baru pada gerakan ini. Contohnya, menghidupkan kembali dialog antar negara berkembang. Yang kedua adalah dipercaya untuk menyelesaikan konflik regional, antara lain konflik Kamboja, gerakan separatis Moro Filipina, dan sengketa Laut Cina Selatan. Nah, selanjutnya adalah peran Indonesia dalam skala regional, yaitu adalah dengan membentuk suatu organisasi yang disebut dengan ASEAN. Nah, ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Pelopor berdirinya ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, yang masing-masing diwakili oleh 1. Adam Malik yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia, 2. Tun Abdul Razak yaitu Wakil Perdana Menteri Malaysia, 3. S. Raja Ratman yaitu Menteri Luar Negeri Singapura, 4. Narikos Ramos yaitu Menteri Luar Negeri Filipina, 5 adalah Tanat Koman yaitu Menteri Luar Negeri Thailand. Pertemuan kelima negara tersebut kemudian menghasilkan deklarasi yang menjadi dasar berdirinya ASEAN. Nah, beberapa negara kemudian ikut bergabung yaitu sebagai berikut. 1 yaitu ada Brunei Darussalam, kemudian ada Vietnam, yang ketiga ada Laos, yang keempat ada Myanmar, dan yang kelima ada Kamboja. Kemudian apa yang menjadi tujuan dari berdirinya ASEAN ini? Jadi ada 2 tujuan utama dalam berdirinya ASEAN ini. Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan,
serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip piagam PBB. Kemudian, bagaimana eksistensi ASEAN dalam masa Perang Dingin? Nah, eksistensi ASEAN dalam masa Perang Dingin atau setelah Perang Dingin adalah dapat dibagi sebagai berikut. A, yaitu adalah kerjasama ekonomi. Nah, jadi melalui pembentukan AFTA atau ASEAN Free Trade Area atau kawasan perdagangan bebas, ASEAN diberlakukan tarif efektif bersama antara 5-10% produk ekspor dan impor, dengan tujuan yaitu untuk menghilangkan kendala perdagangan di antara negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, yaitu adanya perdagangan bebas dengan mitra wicara. Kemudian yang ketiga, yaitu kerjasama di sektor industri yang berupa sektor transportasi dan telekomunikasi, pariwisata, dan keuangan. Nah, yang kedua adalah kerjasama politik dan keamanan. Contohnya, satu adalah mengadakan konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Yang kedua, yaitu adalah pertemuan para menteri pertahanan ASEAN yang bertujuan mempromosikan dan meningkatkan kerjasama dalam bidang pertahanan. Yang ketiga adalah penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Dan yang keempat adalah kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara. Nah, yang berikutnya adalah kerjasama eksternal dan fungsional. Nah, dalam kerjasama eksternal ini contohnya adalah adanya kerjasama dalam bidang keamanan, perdagangan, energi, pariwisata, pendidikan antara Asia Tenggara dan Timur Laut, yaitu negara-negara Tiongkok, Jepang, Korea, dalam proses yang disebut dengan ASEAN Plus 3. Yang kedua adalah kerjasama dengan mitra dialog, yaitu Australia, Kanada, Uni Eropa, dan Amerika. Kemudian yang ketiga, negara ASEAN juga turut berpartisipasi dalam kegiatan organisasi internasional, contohnya APEC, ASEM, dan EALAF. Sementara dalam fungsional, kerjasama ASEAN mencakup dalam bidang kebudayaan, penerangan, pendidikan, lingkungan hidup, iptek, penanganan bencana, dan pembangunan sosial. Nah, itulah sekilas materi mengenai peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan setelah Perang Dingin. Jika dalam materi ini kalian dirasa belum paham, silahkan tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.